Halo adik-adik, bagaimana kabar adik-adik semua? Yes, pasti semuanya sehat, diberkati oleh Tuhan. Gimana Tante Gaby? Baik, sehat, puji Tuhan. Saya juga sehat semua karena Tuhan, sebab Tuhan kita dahsyat, luar biasa. Amen. Oleh sebab itu, Tante saya yakin adik-adik semua rindu memuji Tuhan. Yuk kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Bapak Tuhan, Yesus yang di dalam surga, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami ada. Kami sehat, kami kuat semua karena Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu memuji, kami rindu meninggikan nama Tuhan, kami rindu menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan memberkati ibadah kami dimanapun kami berada, dimanapun anak-anakmu berada, baik mereka di rumah, dalam perjalanan, ataupun sedang di luar kota. Tuhan menyertai kami semua. Kau memberkati ibadah kami, Kau memberkati kami semua. Kami mulai ibadah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik tetap bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kita siap melompat, siap menari buat Tuhan. Amin. Sekalipun adik-adik di rumah, jangan bosan ya. Karena itu untuk semua, untuk kebaikan kita, untuk kebaikan adik-adik. Ku main di rumah, belajar juga di rumah, makan tidur, nonton YouTube, semua di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Haleluya. Servis di rumah, memuji, menyembah Tuhan dengan semua teman-teman, juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu bersama. Walau di mana? Walau di rumah saja. Haleluya. Main di rumah, belajar juga di rumah, makan tidur, nonton YouTube, semua di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Lagi ya. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik. Untuk kapan? Untuk selamanya. Amin. Aku bernyanyi, aku bersukacita,
Tuhan ya. Yes. Kita akan memuji Tuhan lagi. Bangkit berdiri dan tetap semangat. Haleluya. Jangan malu-malu sama papa mama ya. Kita bergerak dengan bebas. Haleluya. Ikutin tante ya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita sekali lagi ya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Oh Yesus berikanlah padaku sukacita, sukacita. Haleluya. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Oh Yesus berikanlah padaku sukacita, sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Oh Yesus berikanlah padaku sukacita, sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, haleluya, haleluya. Lebih cepat lagi ya. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya. Haleluya. Puji Capek Tuhan. gak sih tante? Enggak dong. Gak boleh Jangan capek. boleh capek. Oke. Tuhan aja gak capek loh memberkati kita. Yes. Tuhan aja gak capek menolong kita. Oleh sebab itu kita harus terus mau mendengarkan firman Tuhan. Ya adik-adik ya. Jangan pernah bosan mendengarkan firman Tuhan. Sebab Tuhan rindu memberkati adik-adik. Puji Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita. Mendengarkan firman Tuhan. Menerima berkat yang baru dari Tuhan. Puji Tuhan. Kita katakan Bapakku datang padamu. Haleluya. Bapakku datang kepadamu. Ucap syukur atas kebaikanmu. Kini ku buka telingaku untuk dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa ajarku
dikatakan, Bapa ajarku mengerti tentang isi hatimu. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Tuhan, Engkau ada dimanapun kami anak-anak-Mu berada Tuhan. Dan hari ini kami siap dengarkan firman Tuhan. Tuhan yang menjagai kami anak-anak-Mu supaya kami terus fokus kepada Tuhan. Kami memberikan perhatian untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati guru kami yang akan mengajar kami tentang firman-Mu hari ini. Dan berkati orang tua kami, bahkan kami anak-anak Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami siap dengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, kita berjumpa lagi di hari Minggu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, Om Yuswa mau nanya nih, kemarin yang membawakan firman Tuhan siapa ayo? Ya, benar sekali, Om Rizky. Dengan judul firman Tuhan adalah 10 orang kusta. Hari ini juga Om Yosua akan membawa cerita kebenaran firman Tuhan yang sangat menarik, yaitu dengan judul perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Nah, kita langsung buka saja di dalam Lukas 18 ayat 9 sampai yang ke-14. Cerita ini hanya didapati di dalam Lukas 18 ayat 9 sampai yang ke-14. Sudah dapat semuanya? Oke, mari Om Yosua ajak semua teman-teman buat membaca bersama. Lukas 18 ayat 9 sampai yang ke-14. Kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, pada waktu itu dikatakan Tuhan berbicara kepada orang-orang Farisi pada waktu itu, bahwa mereka tahu kebenaran firman Tuhan, tetapi mereka jadi sombong, mereka jadi congkak, mereka merendahkan orang lain. Nah, itu Tuhan tidak suka. Makanya Tuhan kasih perumpamaan tentang pemungut cukai. Pemungut cukai ini adalah orang yang bekerja bagi bangsa Romawi pada waktu itu, karena pada masa itu bangsa Israel dijajah
atau dikuasai oleh bangsa Romawi. Dan ada orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel bekerja kepada orang Romawi. Dan orang yang bekerja kepada bangsa Romawi dicap sebagai orang berdosa bagi bangsa Israel. Orang Israel yang bekerja kepada bangsa Romawi yang pemungut cukai itu adalah orang yang suka mengambil pajak dari bangsa Israel. Nah, mereka-mereka itu dicap sebagai orang berdosa. Nah, orang Farisi ini adalah orang yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Mereka yang selalu bekerja di bait Allah, memberitakan firman Tuhan. Tetapi adik-adik, pada zaman itu, orang Farisi di zaman Yesus itu orang angkuh, sombong. Nah, makanya Tuhan kasih perumpamaan seperti itu. Ketika ada orang Farisi datang ke bait Allah, dan juga ada pemungut cukai yang dicap sebagai orang berdosa ini datang bersama-sama dengan orang Farisi ini. Tetapi orang Farisi ini merendahkan si pemungut cukai ini. Karena kenapa? Pemungut cukai ini dicap sebagai orang pendosa. Orang Farisi ini dicap sebagai orang yang benar. Orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Lalu apa perkataan firman Tuhan bagi orang Farisi dan bagi pemungut cukai ini? Kita kembali kepada ayat yang ke-14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, orang Farisi ini dia meninggikan diri. Tetapi si pemungut cukai yang dicap sebagai pendosa ini, dia merendahkan diri. Dia memukul dirinya karena dia tidak layak untuk datang ke bait Allah. Makanya dari itu Tuhan berkata, orang yang merendahkan diri, dia akan diselamatkan. Tetapi orang yang meninggikan diri, malahan dia akan direndahkan oleh Tuhan. Orang yang tinggi hati, orang yang sombong, Tuhan pasti rendahkan. Tetapi orang yang baik hati, merendahkan diri di hadapan Allah, rendah hati, Tuhan akan meninggikan dia. Nah, di sini kita belajar ya adik-adik, menjadi anak Tuhan tidak boleh sombong, tidak boleh merendahkan orang lain, walaupun kita punya uang, kita punya segalanya yang kita miliki, dan orang lain tidak mampu untuk memiliki apa yang kita punya. Jangan kita rendahkan, tetapi kita mengasihi satu sama yang lain. Karena itu yang diajari oleh Tuhan. Tuhan mau kita rendah hati, Tuhan mau kita menjadi anak yang baik. Jangan sombong, jangan melakukan kejahatan. Karena Tuhan, Dia adalah anak Allah, datang ke dunia hanya untuk Om Yosua dan juga adik-adik di rumah dan semua orang yang percaya untuk diselamatkan. Karena kenapa? Karena Dia mempunyai kasih. Kasih itu rendah hati adik-adik. Tidak sombong, tidak membanggakan diri. Amin. Hanya adik-adik di rumah dimanapun berada saat ini, tetap semangat, jangan sombong, tetap melakukan hal-hal yang baik, mengasihi teman. Bukan juga teman, tetapi musuh juga kita harus kasih. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tetap rendah hati. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Om Yosua ajak adik-adik untuk berdoa ya.
Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau Allah yang sangat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Engkau selalu mengajarkan kami bagaimana kami harus merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Jangan kami sombong, jangan kami terlena dengan keinginan daging kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang rendah hati, yang melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Dan saat ini juga Tuhan kami mau berdoa bagi kedua orang tua kami, keluarga kami, dimanapun mereka berada saat ini. Apapun yang mereka perencanakan saat ini, Engkau memberkati ya Tuhan. Engkau campur tangan dan membuat berhasil. Terima kasih Bapa, dan Engkau terus menjaga dan melindungi kami dalam bidang studi kami, dalam perencanaan masa depan kami taruh dalam tangan-Mu. Terima kasih Yesus, segala pujian syukur hanya bagi-Mu. Inilah doa dan permohonan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.